Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya tetap sehat dan lebih semangat. Lebih-lebih setelah libur ya. Jadi kalian harus tambah semangat lagi untuk belajar. Oke, materi kita di awal semester 2 ini yaitu berada pada bab 6. Bab 6 itu judulnya adalah Mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Nah, bab 6 ini atau pada minggu ini kita akan membahas dua hal ya. Hal yang pertama adalah membaca surah At-Tin. Ini ya. Jadi surah At-Tin. Ada yang sudah tahu bagaimana bunyi bacaan surah At-Tin itu? Atau ada yang sudah hafal? Atau ada yang belum? Nah, nanti kita akan baca bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah selain membaca surah At-Tin, kita juga nanti akan mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, istilah nun sukun itu adalah nun mati. Nah, begitu. Baiklah. Mungkin sudah tidak sabar lagi anak-anak ya. Kita mulai belajar sekarang ini dengan membaca surah At-Tin ya. Oke, sudah tidak sabar lagi kita mulai belajar. Kita mulai dari membaca surah At-Tin ya. Nah, ada yang sudah tahu surah At-Tin itu ada berapa ayat? Yaitu ada 8 ayat. Nah, sebelum kita membaca surah At-Tin, maka kita diusahakan untuk membaca ta'awuz terlebih dahulu dan juga membaca basmalah. Bagaimana bunyi ta'awuz? Ta'awuz bunyinya seperti ini. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu adalah bunyi ta'awuz. Nah, kemudian bunyi basmalahnya gimana? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca ta'awuz dan basmalah, langsung membaca surah At-Tin ya. Mulai dari ayat pertama. Nih bunyinya ya. Ini bunyinya. Wattini wazzaitun. Nah, kita lanjut dengan ayat kedua. Waturi sinin. Setelah itu kita lanjut ke ayat ketiga. Wahazal baladil amin. Nah, ayat keempat bagaimana bunyinya?
Kita simak lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, perhatikan ya. Ada di sini huruf dalnya hijau, qafnya hijau. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad. Nah, jadi dal ini memantul ya. Begitu juga dengan huruf qaf memantul. Nah, ini nama bacaannya adalah qalqalah. Nah, nanti kita bahas juga di tajwidnya. Ya. Kita lanjut lagi ayat berikutnya, ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu ayat ke-6. Panjang ini. Nah, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan kalimat ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Nah, ini ada hukum bacaannya yang kita bahas juga nanti di pembahasan tajwidnya. Ya, kita lanjut baca lagi. Ayat ke-7. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Terakhir, ayat terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, itulah surah At-Tin. Ya. Jadi surah At-Tin itu ada 8 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Ingat, diturunkan di kota Makkah. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang izhar khalqi. Yang ini ya. Apa itu izhar khalqi? Jika ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka harus dibaca dengan jelas. Ya, harus dibaca dengan putus, terang, jelas dan nyata. Nah, apa saja huruf-huruf izhar khalqi? Ya, kita perhatikan. Nah, ini adalah huruf izhar khalqi. Ada 6 ya. Ada huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, apabila salah satu nun mati bertemu dengan huruf salah satu dari alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar khalqi, yang artinya dibaca putus, terang, jelas dan nyata. Contohnya pada kalimat ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghai. Nah, ini ajrun ghai. Tidak didengung ya, tapi harus jelas. Ajrun ghai. Kenapa di sana? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Ya.
tanwin itu ada fathain, kasrahain, dan dummahain. Ya, kalau istilahnya baris atas, baris bawah, dan baris dapen. Nah, yang di sini kalimat ajrun ghairu mamnun ini ada tanwinnya, ronya baris dua dapen bertemu dengan huruf ghain. Nah, harus dibaca dengan jelas. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Kemudian yang kedua adalah tentang ikhfa hakiki. Ini ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dia itu harus dibaca dengan samar-samar dan mendengung. Nah, mendengung. Lalu berapa hurufnya dulu? Ada 14. Yang manakah dia? Ini dia. Ada huruf ta, to, sin, shin, ya. Aduh. Tar dulu. Sa, zal, qaf, do, jim, zal, kaf, sod, dal, qa. Nah, ada 14 hurufnya. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu ke-14 ini, maka dinamakan dengan ikhfa hakiki. Contohnya, nah, ini ada contohnya. Al-insan, al-insan. Nah, dibaca samar-samar. Samar-samar sambil mendengung. Al-insan, Nah, nun mati, ya, nun mati bertemu dengan huruf sin di sini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian hukum bacaan berikutnya yaitu tentang idgham bi gunnah. Coba kita perhatikan idgham bi gunnah. Jika ada nun mati atau apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan idgham bi gunnah, dibaca mendengung. Huruf yang dibaca mendengung itu apa saja? Nah, ada ya, nun, mim, dan waw. 4 hurufnya ini yang dibaca mendengung. Contohnya, syu'uban wa qabaila. Nah, syu'uban. Nah, huruf ba ini adalah bertanwin atau baris dua atas bertemu dengan huruf waw, maka dibaca mendengung. Syu'uban wa qabail. Nah, seperti itu. Kemudian hukum bacaan berikutnya yaitu tentang idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini kalau sudah ada bila ini mentiadakan. Tidak apanya? Tidak dibaca mendengung. Nah, jadi apa keterangannya di sini? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan idgham bila gunnah, dibaca tanpa mendengung. Nah, istilah lain idgham bila gunnah ini adalah
idgham bi ghairi gunnah, bi ghairi. Artinya tanpa mendengung. Berapa hurufnya? Yaitu ada dua. Apa saja? Ada ro dan lam. Untuk lam atau ro. Ada dua hurufnya ini. Tidak lebih, tidak kurang. Contoh dalam bacaannya. Ghafurur Rahim. Nah, Ghafurur Rahim. Nah, ini tidak didengung. Cukup dibaca Ghafurur Rahim. Huruf ro ini bertanwin, ya, bertemu dengan huruf ro, maka tidak didengung. Ghafurur Rahim. Nah, biasa-biasa aja gitu. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tentang iqlab. Iqlab ini, ya, apabila ada nun mati atau tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi huruf iqlab ini ada satu, yaitu huruf ba. Maka hukum bacaannya disebut dengan iqlab. Iqlab itu mengubah suara nun menjadi mim atau n menjadi mim. Ini huruf iqlab, yaitu satu huruf, yaitu huruf ba saja. Contohnya dalam ayat Al-Quran, wallahu basyirum bima ta'malun. Wallahu basyirum bima ta'malun. Wallahu basyirum bi. Nah, jadi yang tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka apabila tanwin bertemu dengan huruf ba, yang n-nya ini berubah menjadi m. Basyirum bi. Basyirum bi. Nah, ini tanwin, ya. Baris 2 dapen atau dumah lain. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan bagi rekan-rekan semua guru PAI yang lainnya, dan bagi orang lain yang sekiranya menonton video ini. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut pada bagian kedua minggu depan.